Baik, tumpang sari atau biasa disebut juga polikultur merupakan penanaman dua tanaman secara bersama-sama atau dengan interval waktu yang singkat pada sebidang lahan yang sama. Tumpang sari merupakan sistem penanaman tanaman secara barisan di antara tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Tumpang sari ditujukan untuk memanfaatkan lingkungan yang di dalamnya itu hara, air, dan sinar matahari sebaik-baiknya gitu ya. Jadi agar diperoleh produksi yang maksimum. Penentuan jenis tanaman yang akan ditumpang sarikan dan saat penanaman sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada selama pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan pada suatu petak lahan antar tanaman atau penyerapan hara dan juga air gitu. Pada pola tanaman tumpang sari sebaiknya dipilih dan dikombinasikan antara tanaman yang mempunyai perakaran yang relatif dalam dan tanaman yang mempunyai perakaran relatif dangkal. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan apa itu pola tanam tumpang sari? Terus apa ya manfaatnya? Manfaat dari pola tanam tumpang sari ini diantaranya yang pertama dilihat dari segi pengolahan lahan, pemupukan, perawatan, serta tenaga itu sangat minim dikarenakan hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan sehingga dapat menekan biaya produksi. Yang kedua, yaitu kita dapat memperoleh beberapa kali panen dengan jenis tanaman yang berbeda, sehingga hasil produksi itu bisa dimaksimalkan dengan hanya memanfaatkan satu lahan saja. Yang selanjutnya, yaitu setiap tanaman memiliki harga jual yang berbeda. Nah, ini juga dapat meningkatkan keuntungan kita. Dan tentunya, ketika salah satu tanaman ada yang gagal, kita dapat mengambil keuntungan dari tanaman lain. Selanjutnya yaitu kita juga dapat memaksimalkan penggunaan unsur hara yang terkandung di dalam tanah yang membuat kedua tanaman itu atau beberapa tanaman yang kita tanam itu bisa berkembang dengan baik serta menurunkan risiko pertumbuhan gulma pada tanaman, di mana ketika kita melakukan tumpang sari, tanaman akan saling ternaungi dan gulma juga itu akan tertekan aktivitasnya atau pertumbuhannya dengan tanaman yang kita tanam. Yang selanjutnya dan yang paling terpenting yaitu pola tanam tumpang sari ini dapat mengendalikan atau mengurangi risiko gagal panen akibat hama dan penyakit tanaman. Di mana ketika kita melakukan pola tanam tumpang sari, kita dapat melindungi tanaman utama kita dari serangan OPT. Nah, ciri-cirinya yaitu OPT yang akan menyerang ke tanaman utama, nanti mereka akan menyerang ke tanaman yang ada di pinggiran lahan atau di pinggiran bedengan. Seperti itu, sehingga yang tadinya akan menyerang tanaman utama itu akan berpindah dulu ke tanaman yang kita tumpang sarikan. Nah, untuk contohnya, yaitu tanaman gandum yang ditumpang sarikan dengan tanaman canola. Maksudnya, ketika tanaman gandum ini menjadi tanaman utama dan tanaman canola ini menjadi second tanaman atau tanaman keduanya, yaitu kutu gandum yang tadinya akan menyerang gandum itu akan pindah ke canola terlebih dahulu. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadan dengan NIM 119700655. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja tumpang sari untuk pengendalian hama dan penyakit secara budidaya. Telah banyak diketahui bahwa dengan sistem tumpang sari, produksi tanaman secara keseluruhan memberikan nilai yang lebih tinggi dari sistem tunggal apabila pemilihan kombinasi tanaman yang ditumpang sarikan dapat dilakukan dengan tepat.
Pengendalian dengan sistem tanam tumpang sari dengan tanaman budidaya dirasa sangat baik dan aman karena tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pola tanam tumpang sari dapat menurunkan serangan hama dengan cara mencegah penyebaran hama karena adanya pemisahan tanaman yang rentan. Salah satu jenis tanaman berperan sebagai tanaman perangkat hama dan salah satu jenis tanaman menjadi penolak hama dari jenis tanaman yang lain. Tumpang sari ini berperan dalam meningkatkan keanekaragaman serangga dan menjaga kestabilan agroekosistem. Salah satu kestabilan agroekosistem ditunjukkan dengan keseimbangan antara serangga hama dengan serangga yang berpotensi sebagai musuh alami, sehingga kerusakan tanaman dapat berkurang di bawah ambang ekonomi. Kemudian, populasi serangga hama ini dapat ditekan perkembangannya karena pengelompokan tanaman membuat hama sulit berpindah tempat. Di lain pihak, pengelompokan tanaman dan peningkatan diversitas tanaman juga akan membuat musuh alami mengalami kesulitan untuk menemukan inangnya. Lalu, perbedaan karakteristik fisik tanaman juga menyebabkan perbedaan efektivitas parasitoid dalam mengendalikan hama. Kemudian ada pun pengairan dalam budidaya, selain mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dia juga mempengaruhi kelembapan dan suhu di sekitar tanaman yang juga akan berpengaruh terhadap perkembangan hama dan musuh alaminya. Dalam menentukan atau memilih jenis tanaman untuk ditanam dalam bentuk pertanaman tumpang sari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hendaknya dipilih tanaman yang berbeda famili karena tanaman yang sekeluarga umumnya mempunyai hama yang sama. Kemudian, komponen tanaman hendaknya mempunyai pola kebutuhan unsur hara utama yang berbeda baik dalam waktu pemanfaatannya maupun mengenai jenisnya. Lalu, tipe, bentuk, dan ukuran perakaran dan habitus tanaman sebaiknya juga harus berbeda dan saling melengkapi secara fisiologis. Sebagai contoh, tanaman dengan sistem perakaran yang dalam dapat dikomunikasikan dengan tanaman yang sistem perakarannya dangkal. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari tumpang sari diantaranya adalah seperti ini, tanaman bawang daun yang ada pohon kopinya dan ada pohon pisangnya di antara lahan bawang daun. Ini merupakan salah satu pengendalian dengan tumpang sari. Jadi OPT-nya mempunyai inang yang banyak dan musuh alaminya juga banyak sekali. Dan juga banyak dari musuh alami dari tanaman kopi maupun dari tanaman bawang daunnya, sehingga dapat memproteksi atau dapat melakukan pengendalian secara budidaya pada tanaman bawang daun. Contoh selanjutnya yang kelompok kami dapatkan mengenai sistem tumpang sari untuk mengendalikan OPT dalam langkah pengendalian secara budidaya adalah tumpang sari antara tanaman kubis atau tanaman kol yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Hal ini dapat mengendalikan OPT tanaman kol seperti ulat dikarenakan banyaknya musuh alami dan keanekaragaman ekosistem yang ada pada suatu lahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari tumpang sari ya. Yang pertama itu kelebihannya dulu, kita ngomongin efisiensi. Karena dari satu lahan kita tanam beberapa komoditas, lalu kita hemat ongkos, terus kita manfaatin lahan, terus apa lagi ya, perawatan lebih mudah karena satu lahan gitu, banyak tanaman, banyak komoditas satu lahan. Lalu kita bahas kekurangannya, unsur hara tidak merata atau rebut-rebutan unsur hara, itu pertama. Terus tanah bakal kehilangan kesuburannya. Udah itu tanahnya rentan terhadap erosi. Habis itu ada kemungkinan penyakit atau hama dari tanaman A menular ke tanaman B. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.